Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sekarang kerajaan Labai-Lawai, ada seorang putri bernama Putri Daranante. Suatu hari, sang putri sedang mandi di sungai. Saat sedang asyik-asyiknya mandi, tiba-tiba ia melihat ada buah timun. Putri Daranante pun kemudian turun untuk mengambil buah mentimun. Kemudian ia pulang ke kerajaannya dan langsung memakan buah mentimun tersebut. Enak sekali mentimun ini. Sebulan kemudian, tanpa disadari, Putri Daranante pun hamil tanpa suami. Tentu saja hal itu mengagetkan banyak orang karena Putri Daranante adalah anak yang baik dan sopan telah mencoreng nama baiknya. Untuk menghilangkan rasa malunya, ia menyampaikan hal itu kepada orang tuanya. Kemudian orang tua Daranante membawa Daranante ke seorang dukun, lalu dukun tersebut mengatakan kalau Dara memang hamil. Jadi begini, kedatangan saya ke sini ingin menanyakan apakah saya benar-benar hamil? Ya, kalau hamil. Untuk melihat siapa suaminya, ia harus menunggu sampai anaknya sudah lahir. Kenapa bisa begitu, Nek? Sebab kamu harus begini, kalau kemauanmu sendiri. Semuanya di luar kesadaran, dan ini merupakan kemauan Tuhan. Pada saat anaknya berusia 8 tahun, baru akan ketahuan siapa ayah dari anak Daranante, dan anaknya sendiri yang akan menunjukkan siapa ayahnya. Tidak terasa sudah 8 tahun umur anak Daranante. Daranante tidak lupa dengan apa yang dikatakan dukun. Hari yang sudah ditentukan telah tiba. Daranante beserta anak dan orang tuanya kembali menemui dukun. Tahu siapa ayahmu dan di mana dia tinggal? Aku aja tahu siapa ayahku, tapi kalau kalian ingin tahu siapa ayahku, caranya mudah. Tolong carikan aku Tangguy. Kepala siapa yang akan disembelih, itulah ayahku. Bu Dukun mengambil Tangguy, kemudian rambut Ajeng dipotong 3 helai dan diselipkan di dalam Tangguy. Kenapa rambut Ajeng diselipkan di situ, Bu Dukun? Karena rambut ini yang akan menunjukkan siapa ayahnya. Kemudian Tangguy itu dilemparkan oleh si Ajeng dan berputar-putar ke angkasa menuju ke arah hulu. Setelah 2 hari 2 malam pencarian, akhirnya sampailah mereka pada sebuah desa, yaitu desa Entabai. Di desa ini, Tangguy itu berputar-putar dan jatuh ke tanah. Mereka berpikir sejenak bahwa mungkin orang yang mereka cari ada di desa ini. Kemudian Tangguy itu dilemparkan lagi oleh si Ajeng. Tangguy itu berputar-putar menuju ke arah hulu kampung tersebut. Setelah berputar beberapa kilometer ke arah hulu, Tangguy itu lalu jatuh menutupi kepala Babe Cinga yang sedang mencangkuk. Sedikit latar belakang tentang Babe Cinga. Babe Cinga merupakan penduduk. Ia berasal dari desa Entabai. Ia mengidap penyakit kulit berupa lepar atau kuru yang sangat menjijikan. Melihat keadaan Babe Cinga yang begitu menjijikan, masyarakat kampung Entabai merasa resah dan takut kalau penyakit itu akan menular kepada mereka. Akhirnya, atas kesepakatan bersama, Babe Cinga diasingkan ke sebuah daerah yang tidak ada penduduknya. Sekarang, desa itu bernama Desa Nangajeri. Di desa inilah Babe Cinga hidup sendirian. Ia membangun pondok dan bercocok tanam sebagaimana hidup orang suku Dayak pada waktu itu. Inikah suami anakku? Betapa malangnya nasib anakku. Akhirnya, Babe Cinga dibawa kembali ke desa Bongkal. Siapa namamu, Nak? Nama aku Babe Cinga. Dari kampung mana kamu berasal dan apakah Tangguy ini menyungguh kepalamu? Saya berasal dari kampung Entabai dan Tangguy ini telah menyungguh kepala saya ketika saya sedang mencangkul di kebun. Bagaimana Daranante? Apakah kamu akan menerima Babe Cinga ini menjadi suamimu?
Sesuai dengan janji dan hasil berdukun, maka saya terima Babe Cinga menjadi suami saya, walau bagaimanapun keadaannya. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Melihat Babe Cinga bingung, Bu Dukun pun bercerita tentang hal yang menimpa Dara Nante, mengapa dia dibawa kemari untuk dijadikan suami Dara Nante. Mendengar penjelasan Bu Dukun, Babe Cinga semakin bingung. Bagaimana mungkin ia di tempat perasingan yang jauh di hulu desa Entabai dapat membuat Dara Nante menjadi hamil. Inilah yang perlu diketahui oleh semua orang, bagaimana Dara Nante bisa hamil oleh Babe Cinga. Mulailah Bu Dukun bercerita. Babe Cinga di perasingannya selalu menanam mentimun, dan mentimun itu selalu berbuah dengan lebatnya sehingga merambat sampai ke tepian sungai. Dan di hulunya, Babe Cinga membangun sebuah jembatan. Tanpa disadari, salah satu dari buah mentimunnya bergelantungan mengenai air sungai. Setiap Babe Cinga buang air kecil, selalu saja mengenai buah mentimun itu. Lama-kelamaan, buah mentimun itu lepas dari tangkainya dan kemudian hanyut ke daerah tempat Dara Nante tinggal dan ditemukan oleh Dara Nante. Kemudian mentimun itu dimakan oleh Dara Nante dan akhirnya Dara Nante pun menjadi hamil. Apa benar kamu ada menanam timun di tempat pengasinganmu? Ya benar Bu Dukun. Dara Nante, coba kamu ingat-ingat, apa benar 8 tahun yang lalu kamu menemukan dan memakan mentimun dari hulu sungai? Benar Bu Dukun, waktu itu saya sedang mandi di sungai. Tiba-tiba saya melihat buah mentimun yang hanyut, kemudian saya ambil dan saya makan buah mentimun itu. Kemudian, atas saran dari ketua adat, maka ditentukan hari pernikahan mereka, yaitu 2 hari setelah hari ini. Pada hari yang ditentukan, semua warga kampung Bingkal hadir pada acara pernikahan itu. Setelah pesta pernikahan usai dan tamu-tamu pun sudah pulang kecuali Pak Dukun, ketua adat dan beberapa pemuka masyarakat lainnya diminta untuk tinggal sebentar oleh orang tua Dara Nante. Mereka meminta bantuan mengenai satu hal lagi, yaitu mengenai penyakit Babe Cinga. Ayah Dara Nante bertanya kepada Pak Dukun. Apakah penyakit Babe Cinga dapat diobati? Jangan khawatir Pak, penyakit ini akan disembuhkan oleh Dara Nante sendiri. Pak, ini bukanlah biasa. Bukan itu akan sembuh jika ada orang yang menyayangi. Dalam perjalanannya mendirikan kerajaan, tiba-tiba Putri Dara Nante mengalami kelelahan, hingga singgahlah mereka di suatu tempat. Dan dengan ajaibnya, seluruh badan Babe Cinga bersinar hingga membuat semua orang kaget. Melihat penyakit Babe Cinga telah sembuh, Putri Dara Nante pun melihatnya hingga memutuskan untuk mendirikan kerajaan di tempat tersebut dan diberilah nama Sanggau.